Mungkin pernah saya ceritakan yang orang dari Megu ya, orang Megu Cirebon yang dengan kesabarannya dia punya apa? Dia sebagai aktivitasnya itu adalah sebagai guru ngaji. Jadi hidup 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu hidup seorang kepala keluarga yang hidupnya sehari-hari adalah guru ngaji. Setiap malam habis maghrib dia pergi ke musola ngajarin anak-anak ngaji. Entah TPQ, entah TPA dan lain sebagainya. Itu kalau malam hari. Kalau siang hari profesinya si guru tadi adalah tukang tambal panci. Dari Megu sampai Pleret, Pleret sampai Megu balik lagi nambal panci. Panci itu kan awet ya mak ya. Kalau ditambal sekali itu kayaknya bocornya atau bolongnya lagi 5 tahun yang akan datang kayaknya kan. Sehingga apa? Yang namanya penghasilannya adalah penghasilan yang tidak besar. Hingga suatu saat ya terus seperti itu kehidupannya. Karena rizkinya ya tidak pasti, Allah menguji derajat seseorang. Diuji lewat istrinya. Istrinya tiap hari marah terus. Karena suaminya pulang gak pernah bawa uang. Bawa uang cuman beli tempe saja anggap. Tiap hari tempe terus. Kapan ayamnya? Ngedumel terus tiap hari. Marah terus tiap hari. Setiap hari. Suaminya sabar. Suaminya tiap hari yang ngajarin ngaji, sabar atas tingkah siapa? Istrinya. Bertahun-tahun, lama. Hingga suatu saat sang guru tadi meninggal dan 40 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian sang anak yang pernah diajari ngaji yang umurnya sudah 40 atau mungkin 50 tahun sudah tua mengadakan apa? Mengadakan pelebaran jalan. Jadi yang pernah diajari ngaji di musola itu sudah tua. Sudah hampir 40 kalau nggak 45 aja. Sehingga apa? Ada pelebaran jalan. Pelebaran jalan tadi mengorbankan sebagian apa? Sebagian makam yang harus dipugar makamnya, harus dipindahkan. Nah, salah satu yang dipindahkan itu adalah kuburan gurunya yang ngajarin dia tadi. Harus dipindahkan. Akhirnya digali dan yang dilihat apa tadi sama orang tadi? Orang tadi ngelihat gurunya itu kayak baru meninggal kemarin. Masih lentur gurunya, masih utuh. Padahal sudah 40 tahun dikubur tuh. Dari yang dia kecil diajarin Iqra di dalam musola sampai sudah tua dia juga yang gali kubur untuk dipindahkan makamnya. Atas dasar apa ini semuanya? Ya mungkin karena sabarnya. Jadi masih utuh. Jadi sang anak itulah yang cerita ke saya. Jadi makanya kalau istrinya galak itu yang sabar. Anggap aja nanti biar awet jasad saya nanti kan gitu. Mak, kalau galak saya bersyukur. Kenapa? Ya barangkali kayak kata Pak Ustadz itu nanti dengan maknya galak nanti saya jadi awet di kuburnya nggak ini. Karena termasuk tanda-tanda ahli surga di antaranya adalah diharamkan cacing-cacing memakan anggota tubuhnya. Ketika dikubur itu diharamkan dimakan oleh apa? Cacing-cacing tanah itu. Termasuk tanda ahli surga. Jadi diharamkan oleh Allah cacing itu makan diawetkan tuh. Tapi tidak semuanya yang awet pasti ahli surga, tidak juga. Fir'aun diawetkan sama Gusti Allah. Tapi ahli neraka, itu jasadnya utuh sampai sekarang bisa dilihat. Oh, itu jelas. Di dalam kitabnya apa? Di dalam inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla syi'an yastad'ifuna ta'ifatan minhum yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Fir'aun sudah jelas ceritanya ahli neraka. Sudah jelas ceritanya bangkang Nabi Musa. Sudah jelas ahli neraka walaupun jasadnya awet. Jadi apa? Awetnya jasad itu adalah dilihat dari sebabnya. Kira-kira apa sih selama hidupnya? Kok selama hidupnya baik, taat ini semuanya? Ya mungkin dengan kesabaran itulah diawetkan sama Gusti Allah. Nah ini juga diawetkan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Untuk dijadikan contoh.
Jadi contoh kalau orangnya kurang ajar, nggak beriman sama Gusti Allah, terus nantang nabinya, nantang ulama, nantang kiainya, kurang ajar sama ahli ilmunya, ya jadi kayak Fir'aun nanti. Diawetkan ini loh orang yang kurang ajar tuh kayak gitu. Itu adalah contoh. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menjadikan semua yang terjadi ini adalah untuk saling belajar.